Beberapa saat hari ke depan kita sudah akan memasuki bulan Rajab, ya Bu ya. Ini adalah mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Musim panen kebaikan nih mulainya Rajab. Gitu. Ini Bu, para ulama menyebutnya dengan istilah yang berbeda-beda. Ya Bu ya. Ada yang kayak gini nih. Rajab syahruz zara', Syaban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Ada yang pakai kayak gitu istilahnya. Rajab bulan nanem, Sya'ban bulan nyiram, Ramadan bulan panen. Bu, Rajab bulannya nanem, Sya'ban bulannya nyiram, Ramadan bulannya panen. Kalau nggak ada yang ditanam di bulan Rajab, apaan yang mau disiram bulan Sya'ban? Kalau nggak nyiram, nggak nanem di 2 bulan itu, apanya yang bisa dipanen di bulan Ramadan? Dan saya sebagai pembelajar ngeliatin banget kebenaran dari ucapan para ulama ini. Kalau dari bulan Rajab tuh kita udah siap-siap, udah banyak kebaikan yang kita kerjain, puasa sunnahnya kita banyakin, zikirannya kita baca, habis selesai subuh sama habis selesai maghrib kita bilang Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampunin, ya Allah sayangin, ya Allah kembalilah aku di jalanmu 70 kali pagi, 70 kali sore. Itu ibu-ibu saya sekalian. Kemudian bulan Sya'bannya kita banyakin sholawat, kita banyakin deketin Nabi Muhammad. Bulan Ramadannya kerasa banget tuh Bu dah, nikmat ibadahnya, kerasa banget, kerasa banget. Tapi kalau dari Rajab nih udah kayak bulan-bulan biasa gitu, nggak ada nambahin ibadah, nggak ada nambahin apaan, kerasa juga Bu bulan Ramadannya. Kayak mau ngerjain ibadah tetap berat gitu. Padahal udah bulan Ramadan Bu, setan pada diikat, tetap berat juga ngerjain ibadah. Kenapa itu? Nah itu karena nggak nanem, nggak nyiram di 2 bulan sebelumnya. Jadi kita mesti siap-siap. Apa Ustazah yang mesti dikerjain? Nah dia tuh, banyakin baca istighfar. Kenapa mesti istighfar yang diperbanyak di bulan Rajab? Karena itu adalah bulan di mana Allah bersiap menurunkan ampunan yang luar biasa besarnya. Sampai Nabi disebut Rajabil Asab. Rajab tempat Allah menuangkan ampunan yang sangat besar. Asab tuh Bu, nuangin banyak gitu, kayak air bah. Menurunkan air bah, tapi bahnya itu adalah ampunan dari Allah SWT. Menurunkan bah-bah ampunan. Ibu-ibu tahu air bah? Air bah itu kalau dam, kalau bendungan, kalau bendungan kan air ditahanin tuh. Kalau dicabut tuh, tuh airnya ngalir, itu namanya air bah. Ibu-ibu sekolah deras banget. Seperti itu yang Allah SWT turunkan dari ampunan Allah di bulan Rajab. Makanya sayang-sayang kalau sampai kita nggak dapet sedikit pun juga tuh. Nah, kita mesti dapetin. Caranya habis subuh, habis maghrib, langsung begitu habis selesai salam salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah baca zikiran yang lain dulu. Angkat tangan, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub. Pakai angkat tangannya Bu ya. Angkat tangannya nggak gini Bu, Allahumma firli warhamni wa tub alayya, enggak gini ya. Angkat tangan seperti kita berdoa, maksudnya menengadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampunilah dosaku, sayangilah aku ya Allah, dan terimalah aku di sisimu. Baca terus berulang 70. Habis itu baru baca doa kayak biasanya. Jangan mentang-mentang baca doa itu yang lain kagak dikerjain, jangan. Kayak biasanya subhanallah 33 kali, gitu kan ya. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Habisnya itu khusus untuk sholat subuh sama sholat maghrib. Siapa yang ngerjain itu istiqomah 30 hari selama bulan Rajab, selama bulan Rajab full, nggak ada yang ditinggal. Haramallahu sya'rahu wa basyarahu minan nar. Kata Nabi Muhammad, Allah akan halangkan badannya dan rambutnya dari api neraka.
Kok gampang banget Ustazah mau terhindar dari api neraka? Ibu-ibu, biar kelihatannya kayak gampang, yang ditakdirkan ngerjain hanya orang-orang yang memang akan diselamatkan Allah dari api neraka. Kalau misalnya enggak tuh, pasti ada aja tuh, ada hari yang kamu ninggalin gitu. Ada waktu yang kamu ninggalin gitu. Ustazah kalau lagi mens kayak gimana nih kalau lagi mens? Kalau lagi mens tetap baca pagi sama sore gitu. Di jamnya maghrib sama di jamnya subuh tetap kamu baca, walaupun tentu aja bukan sehabis sholat. Pakai wudhu apa enggak? Ya nggak usah. Emangnya orang kalau lagi mens, lagi nifas nggak perlu wudhu kan ya Bu ya? Nah, jadi langsung aja tuh duduk, angkat tangan gitu kan, tengadah tangan, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ustazah pernah dengernya Robbi ufirli Ustazah? Enggak. Robbi ufirli boleh, Allahumma ufirli juga boleh, tapi memang nasnya yang di teks hadisnya itu Allahumma. Jadi mendingan kita ngepasin sama yang warid, mendingan ngepasin sama hadisnya, kita baca Allahumma. Allahumma ufirli warhamni watub alayya 70 kali 70 kali abis subuh sama abis Ustazah abis asar aja gimana? Jangan abis maghrib. Abis maghrib itu hitungannya matahari terbit sama matahari, iya, matahari hampir terbit ya, maksudnya datang fajar tuh, datang fajar subuh sama matahari tenggelam gitu, awal pagi sama awal malam. Kalau emang nggak kebaca di waktu maghrib, boleh juga dibaca di waktu isya. Ya, kayak gitu di waktu-waktu itulah, awal malam sama awal pagi. Insya Allah. Selain daripada itu, sunnah juga pas bulan Rajab nanti Kak. Pas bulan Rajab itu sunnah juga buat puasa. Ibu khususkan sunnah untuk banyak-banyak puasa, terutama buat yang masih pada punya utang puasa Ramadan kemarin. Kenapa kagak dibayar-bayar? Soalnya kagak ada yang nagih Ustazah. Mau minta ditagih sama siapa nih? Ayo dah cepetan dibayar utang puasanya nih, mumpung Rejab nih, biar dapat pahalanya puasa Rejab juga. Yang masih pada punya utang, Rejab nih udah mulai masuk agak bulan-bulan akhir nih kan. Ayo cepetan pada dibayarin utang puasanya. Insya Allah. Kalau bisa perbanyakin puasa, kalau nggak bisa perbanyakin sekurangnya 3 hari dalam sebulan. Nah kalau kamu ambil 3 hari nih, ambil Kemis, Jumat, Sabtu dari bulan Rajab ini, mau awal, mau tengah, mau akhir nggak apa-apa, gitu ya. Nah kemudian awalnya yang awal banget tanggal 1 Rajab itu juga sunnah dipuasain, bagus juga untuk dipuasain. Kemudian ada lagi kesunahan yang lain yang bisa kamu lakukan di bulan Rajab, yaitu dengan menghidupkan malamnya. Tapi nggak semua malam, cuman 2 malam aja yang sunnah dihidupkan. Maksudnya dihidupkan apaan? Nyalain kembang api? Enggak, bukan. Bakar-bakaran? Bukan. Menghidupkannya dengan menambahkan ibadah-ibadah yang tidak biasa kamu lakukan di malam-malam yang lainnya. Kalau kamu udah biasa sholat witir misalnya, berapa rakaat? Biasanya 3 rakaat sih, yaudah sekarang banyakkan dah 11 rakaat gitu, ya kan? Enggak banyak malam yang kamu disunahkan menghidupkannya, hanya 2 malam aja selama bulan Rajab. Yang pertama yaitu malam pertama di bulan Rajab, dan itu adalah salah satu malam di mana doa mustajab. Ingetin ucapan saya, malam 1 Rajab. Jangan pas ingetnya udah kelewat mulu. Ini sekarang nih mumpung belum kelewat nih, saya ingetin pokoknya. Masuk malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab tuh Bu, besokan tanggal 1 Rajab di malamnya nih. Ya. Bukan malam sesudahnya, bukan seperti itu. Jadi malam 1 Rajab itu adalah malam sebelum tanggal 1 Rajab gitu ya. Nah itu ibu-ibu sekalian, sunnah menghidupkan malam 1 Rajab sama sunnah menghidupkan malam 27 Rajab sebagai malam Isra dan Mi'raj. 2 malam itu perbanyak doa,
perbanyak doa, perbanyak ibadah. Kalau bisa adain sedekah, gitu kan? Di 2 malam mulia tersebut, mudah-mudahan Allah SWT mengaruniakan apa yang Allah SWT bagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Mawasimul khair, musim-musim kebaikan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habibana Zain bin Smith, ini Habib Zain bin Smith yang fotonya di situ tuh, nih pakai kacamata itu. Menamakan bulan Rajab dengan istilah yang sedikit berbeda dari yang lain. Itu kan kalau yang lain nyebuti gitu ya. Rajab bulan nanem, Sya'ban bulan nyiram, Ramadan bulan panen. Kalau Nabi Muhammad lebih cenderung menamakannya Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi, sementara Ramadan adalah bulan umatku. Habib Zain bin Smith namainya lain lagi nih. Rajab syahrut takhalli, Sya'ban syahrut tahalli, wa Ramadan syahrut tajalli. Ibu-ibu kagak ngerti, nggak apa-apa. Rajab bulan bersih-bersih, wa Sya'ban syahrut tahalli, Sya'ban bulan berhias, bulan dandan Sya'ban, wa Ramadan syahrut tajalli, Ramadan bulan bersanding. Kayak pengantin, Bu, kayak pengantin gitu ya. Jadi Rajab tuh katanya Habib Zain, bulan kita bersih-bersih tuh, dosa-dosa biar kita bersihin. Pakai apa? Istighfar. Pakai apa? Puasa. Pakai apa? Zikir yang banyak gitu. Ngapusin dosa-dosa kita. Apalagi bagus-bagus kalau keluar dari bulan Rajab dosa udah habis semuanya. Oh. Sya'bannya bulan apa dong? Bulan dandan. Udah sekarang bersih, sekarang didandanin. Kan itu ya? Didandanin pakai apa? Pakai hubungan dengan Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban itu adalah bulan kita lebih mendekat kepada baginda Nabi Muhammad. Bulan banyak-banyakan sholawat. Bulan kita mulai memperbaiki hubungan sama baginda kita Nabi besar Muhammad. Karena memang turunnya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, perintah salawat itu Bu, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima, turun pada bulan Sya'ban. Nah, kemudian bulan Ramadannya bulan kamu bersanding dengan Allah. Ibu ya, kalau ada orang masuk ke bulan Ramadan nggak pakai persiapan Rajab, nggak pakai persiapan Sya'ban, itu kayak pengantin abis kejebur jigot, langsung naik ke pelaminan. Ya boro-boro Bu, orang mau salaman, boro-boro mempelainya berkenan untuk menerima kamu, bau begitu, ya kan? Makanya ada banyak orang tuh datang bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan keadaannya masih tetap-tetap aja. Kenapa bisa begitu? Padahal katanya Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Dari Ramadan ketemu Ramadan lagi ngapusin dosa di antara tengah-tengahnya. Ini kok keadaannya masih biasa-biasa aja nih. Ramadan dijalanin berapa tahun tapi keadaan kita malah justru semakin hari semakin gak bener. Karena Ramadan mau nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Bisa jadi karena 2 bulan yang sebelumnya kurang persiapannya. Dan insya Allah mudah-mudahan nih datang Ramadan yang berapa hari lagi nih, yuk kita mau rapi-rapi lagi, kita mau lebih introspeksi diri lagi, lebih minta pada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan segala kebaikan buat kita sekalian insya Allah. Jangan lupa doain keluarganya gitu kan ya, jangan lupa doain anak-anak dan semua orang-orang yang kita sayang insya Allah, amin ya Rabbal